Pernah nggak sih lupa naruh kunci mobil di mana? Atau buka kulkas, tapi malah bengong. Tadi mau ngapain ya? Nah, kita akan bedah kisah seorang pria yang mengubah ingatannya yang super biasa menjadi ingatan seorang juara. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia tokoh utama kita, Joshua Foer. Dan percayalah, sebelum semua ini dimulai, dia itu ya kayak kita-kita juga. Seorang jurnalis dengan ingatan yang ya gampang banget lupa. Kunci mobil, makanan di oven, bahkan kenapa dia buka kulkas. Relate banget kan? Tapi gimana kalau ternyata ingatan super itu bukan bakat dari lahir? Gimana kalau itu sebuah skill yang bisa dipelajari siapa aja? Nah, pertanyaan inilah yang bikin Foyer penasaran setengah mati. Dan rasa penasaran ini membawanya ke sebuah perjalanan gila selama setahun, masuk ke dunia para atlet mental. Oke, jadi ceritanya gini. Awalnya itu semua nggak disengaja. Fokker, yang waktu itu cuma seorang jurnalis, lagi ngeliput berita, malah nyasar ke sebuah kompetisi yang super aneh. Kejuaraan memori Amerika Serikat. Coba bayangin, ada loh kompetisi adu kuat ingatan. Awalnya dia skeptis banget. Gila aja pikirnya. Orang-orang ini bisa hafal ratusan angka acak cuma dalam hitungan menit. Tapi ngakunya punya ingatan rata-rata. Hah? Nggak masuk akal banget, kan? Sampai akhirnya, dia ketemu sama Ed Cook. Wah, ini orang eksentrik banget. Seorang Grand Master of Memory. Dan Ed inilah yang bilang ke Foer, "Oh, ini semua bukan bakat. Ingatan saya biasa aja kok. Kita semua di sini punya ingatan biasa. Ini semua soal teknik dan latihan." Jadi, apa dong rahasianya? Bukan chip di otak, bukan juga kekuatan super dari lahir. Ternyata, rahasianya adalah sebuah teknik kuno yang umurnya udah 2.500 tahun. Dan yang paling gila, siapapun bisa menguasainya. Inilah kuncinya. Namanya Istana Ingatan atau Memory Palace. Konsepnya tuh jenius banget dan sebenarnya simple. Ternyata otak kita itu jago banget nginget tempat atau lokasi. Nah, teknik ini numpang di kekuatan alami itu buat nyimpan informasi. Kerennya lagi, ini katanya udah ada dari zaman Yunani kuno loh. Gimana caranya? Gampang banget, kita bahkan bisa coba sekarang. Pertama, pilih satu lokasi yang Anda hafal di luar kepala, kayak rumah masa kecil, terus bikin rute jalan di dalamnya. Nah, di setiap titik di rute itu, Anda taruh gambar-gambar aneh buat hal yang mau diingat. Kuncinya satu, makin aneh, makin konyol, makin nempel di otak. Nanti pas mau ngingat lagi, tinggal jalan-jalan aja di dalam kepala Anda. Nih, lihat deh contoh daftar tugasnya Ed Cook. Biar nggak lupa belanja, dia bayangin hal-hal super absurd. Bawang putih acar di jalan masuk, salmon asap di atas piano, dan yang paling juara, ada orang pakai snorkel di wastafel dapur. Coba bayangin itu beneran ada di dapur Anda. Pasti nggak bakal lupa kan? Nah, itulah dia kekuatannya. Mengubah yang biasa jadi luar biasa aneh. Oke, tekniknya keren. Tapi, tahu tekniknya aja ternyata nggak cukup. Ini bukan sulap. Buat jadi juara, Foer harus belajar satu hal lagi. Bedanya latihan orang biasa sama latihan seorang master. Dia pun nemuin konsep namanya OK Plateau. Ini penting banget. Jadi ini adalah titik di mana kita ngerasa udah cukup jago di sesuatu, terus kita nyalain mode autopilot, dan ya udah kita berhenti berkembang. Pikirin aja soal ngetik atau nyetir mobil. Kita lakuin tiap hari, tapi apa kita jadi makin jago? Enggak kan? Karena kita udah di dataran oke itu. Nah, disinilah bedanya. Ada yang namanya latihan biasa, yang kayak autopilot itu tadi. Nyaman, nggak pakai mikir. Tapi ada juga yang namanya deliberate practice, atau latihan yang disengaja. Yang ini wah, beda banget. Ini susah, melelahkan. Tujuannya cuma satu. Sengaja mendorong diri sendiri keluar dari zona nyaman, terus dan terus. Dan inilah yang Foer lakuin. Dia nggak cuma main-main sama istana ingatan, dia melatihnya secara deliberate. Dia pakai stopwatch, dia catat setiap kesalahannya, dia analisis kenapa dia salah, dan dia paksa dirinya buat lebih cepat dan lebih baik setiap hari. Setelah berbulan-bulan latihan yang bikin kepala ngebul, akhirnya tiba waktunya pembuktian. Setahun setelah dia datang cuma sebagai penonton, Foer balik lagi ke kejuaraan memori Amerika Serikat. Tapi kali ini, dia bukan lagi jurnalis. Dia datang sebagai peserta. Dan hasilnya, gila, dia mecahin rekor baru di Amerika. Menghafal urutan satu dek kartu remi yang udah dikocok cuma dalam waktu 1 menit 40 detik. Bayangin, ini bukti nyata kalau deliberate practice itu beneran ampuh. Luar biasa banget transformasinya. Cowok yang tadinya suka lupa naruh kunci mobil, sekarang jadi juara memori nasional.
Kisah dia ini benar-benar ngebuktiin satu hal. Batas kemampuan ingatan kita itu jauh lebih fleksibel dari yang kita kira. Tapi, ternyata, piala itu bukan akhir dari cerita. Justru kemenangan ini jadi awal dari sebuah pencerahan yang lebih dalam. Ada pelajaran-pelajaran penting, baik secara ilmiah maupun personal, yang jauh lebih berharga dari sekedar trofi. Oke, pertama-tama kita bongkar mitos paling gede, ingatan fotografis. Kata Ed Cook itu cuma mitos. Dan benar banget, sains modern juga setuju, nggak ada yang namanya ingatan fotografis. Itu nggak nyata. Dan temuan ilmiahnya lebih bikin kaget lagi. Para peneliti sampai nge-scan otak para juara memori ini pakai fMRI. Hasilnya, nggak ada yang istimewa sama sekali. Secara struktur, secara anatomi, otak mereka itu sama persis kayak otak Anda dan saya. Satu-satunya yang beda adalah cara mereka make otaknya. Jadi pas lagi ngapalin sesuatu, mereka ini sengaja mengaktifkan bagian otak yang ngurusin visual dan navigasi ruang. Persis area otak yang dipakai buat teknik istana ingatan. Jadi kesimpulannya, mereka bukan lahir dengan otak beda. Mereka cuma berlatih buat mikir dengan cara yang beda. Dan di akhir perjalanannya, Foer sadar, hadiah terbesarnya bukanlah piala yang dia angkat itu. Bukan sama sekali. Ada sesuatu yang lain, yang jauh lebih berarti yang dia dapatin. Dia akhirnya ngerti, ternyata melatih ingatan itu intinya adalah melatih perhatian. Latihan untuk benar-benar sadar, untuk hadir di setiap momen. Ini bukan lagi soal trik ngapalin kartu, tapi soal mengubah cara kita memandang dan mengalami dunia di sekitar kita. Ini soal kesadaran. Dan ini mungkin pelajaran terpentingnya. Ingatan kita itu bukan cuma file data di dalam kepala. Ingatan kita lah yang membentuk siapa diri kita. Disitulah letak nilai-nilai kita, karakter kita, bahkan sumber kreativitas kita. Ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di zaman sekarang, di mana semua info bisa kita simpan di HP atau di cloud, buat apa repot-repot ngelatih ingatan kita sendiri? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang hilang dari diri kita pas kita nyerahin salah satu kemampuan paling mendasar sebagai manusia ini ke teknologi?